Shalom. Halo bocah-bocah PA. Piye kabare? Perkenalkan, nama Ibu Bu Jemua. Mulai Jumat ini kita akan sering bertemu 2 minggu sekali dalam acara Jumat Ceria. Di sini anak-anak akan ikut Ibu jalan-jalan, lalu juga menjelajahi Alkitab dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, dan ada pengetahuan loh yang bisa kalian tahu supaya makin pinter, serta tidak lupa ada hadiahnya. Mau? Nah, penasaran toh? Penasaran toh? Ayo, ikuti satu persatu. Kita mulai ya. Ayo, ikut Ibu dulu jalan-jalan. Kemana ya hari ini? Siapa yang ingat ini di mana? Ayo. Tuh, Pak siapa ya? Halo Pak Karel. Permisi. Bu Jemua mau masuk ya Pak? Pasti anak-anak sudah ingat semua toh? Ya, kita ada di lokasi gereja kita tercinta, GPIB Maranatha Surabaya. Ada yang kangen gak datang ke sini? Hehehe. Nih, Bu Jemua liatin tempat-tempat ibadah kalian, supaya kalian ingat dan tambah kangen. Hehehe. Bocah-bocah, kesini yuk, ke halaman samping. Biasanya ini tempat parkir mobil kan? Hari ini kosong. Bu Jemua mau menunjukkan sesuatu ke kalian. Hehe. Bu Jemua kesini mau lihat ini loh. Nah, ini nih. Apa ayo? 100 untuk kalian. Buah mangga. Enak ini. Apalagi kalau dirujak dengan bumbunya yang pedas. Mantap, enak. Bu Jemua mau ketemu Pak Matius dulu ah. Mau bilang minta buah mangganya, boleh apa enggak? Nah, sementara itu kalian lihat teman kalian cerita ya. Ceritanya masih seputar buah-buahan. Oke? Nanti kita ketemu lagi. Selamat malam teman-teman. Dalam Alkitab juga ada cerita tentang buah. Nah, malam ini Zenka akan menceritakan tentang hal itu. Yuk ikuti cerita Zenka. Dalam Kejadian 2 diceritakan Tuhan Allah membuat Taman Eden, taman yang begitu indah. Ditempatkan Adam untuk tinggal, memelihara, dan mengusahakan taman itu, serta memberi pesan yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang letaknya di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Dalam Taman Eden juga terdapat hewan-hewan. Adam menamai satu persatu sehingga mudah untuk membedakannya. Tuhan melihat tidaklah baik Adam seorang diri di Taman Eden. Maka diberinya seorang penolong, seorang perempuan. Maka mereka pun tinggal di Taman Eden. Mereka hidup bahagia dan bekerja sama untuk memelihara serta mengusahakan taman itu. Suatu saat seekor ular mendekati si perempuan. Dia menanyakan tentang pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Perempuan itu menjawab sama seperti yang Tuhan sampaikan, yaitu jika makan buah pohon itu, mereka akan mati pada saat hari itu juga. Namun, si ular malah berkata sebaliknya, sama sekali tidak mati. Jika kau makan buah pohon itu, engkau akan sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Si perempuan mulai mengamati pohon itu dari kejauhan, melihat buahnya yang sangat menarik hati. Maka perempuan itu pun lupa dengan pesan Tuhan. Kakinya melangkah mendekati pohon tersebut, sedang tangannya terulur memetik buahnya, dan sebentar kemudian mulutnya telah menikmati. Ah, enak sekali. Adam harus mencobanya juga. Ini sungguh enak. Adam pun tidak menolak. Dia memakannya pula. Seketika itu juga mereka tersadar dan panik karena tahu bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Bersamaan dengan sibuknya mereka mencari daun pohon ara untuk membuat cawan, terdengar panggilan, "Di manakah engkau?" Dalam ketakutannya Adam menjawab,
Kami bersembunyi, kami takut, kami tidak berpakaian. Panggilan itu dari Tuhan. Kemudian kembali berkata, siapa yang memberitahu bahwa engkau tidak berpakaian? Apakah engkau sudah makan buah pohon yang kularang itu? Maka Adam dan perempuan itu saling menyalahkan. Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan padaku. Perempuan itu langsung menghayut. Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Tuhan pun berfirman kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Sedangkan kepada si perempuan, Tuhan berfirman, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan kepada Adam, Tuhan berfirman, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kularang, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Adam memberi nama Hawa kepada perempuan itu. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka berdua. Namun, mereka berdua tidak diizinkan tinggal di Taman Eden lagi. Maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Teman-teman, Adam dan Hawa pasti sedih harus meninggalkan Taman Eden yang sangat indah dan taman yang sudah menyediakan semuanya. Cerita malam ini mau mengingatkan kita, 1. Berani mengaku jika bersalah. Adam dan Hawa tidak berani mengaku salah, malahan saling melempar kesalahan. Kenyataannya, mereka berdua bersalah karena lebih mendengar perkataan ular daripada Tuhan. 2. Jangan melanggar karena ujung-ujungnya membawa kesedihan. Lihatlah Adam dan Hawa, sangat bahagia berada di Taman Eden. Mereka tidak perlu bekerja untuk makan. Mereka tidak perlu takut bertemu Tuhan di taman itu. Tetapi setelah mereka melanggar, Adam harus bekerja keras untuk mencari makan. Mereka takut bertemu dengan Tuhan, dan mereka harus meninggalkan Taman Eden yang indah. Sedih betul kan? Jadi teman-teman, kita semua tidak ingin berujung pada kesedihan kan? Maka lakukan semua yang Tuhan inginkan. Tetapi bisa juga kita terlanjur melakukan kesalahan. Beranilah mengakui, segera perbaiki kesalahan itu dan jangan lakukan lagi. Itu cerita Zenka malam ini. Baiklah, 2 minggu lagi kita ketemu dengan tokoh berikutnya. See you! Sama Bu Jemua lagi. Bu Jemua sudah dapat mangganya sekarang. Tapi nunggu dulu. Nunggu kalau semua sudah diunduh alias dipanen. Gimana bocah-bocah? Ceritanya tadi sudah tahu ya? Nah, sekarang Bu Jemua mau membagikan pengetahuan untuk kalian. Simak baik-baik ya. Alkitab terbagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hari ini kita akan sedikit mengetahui tentang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Tahukah kalian, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, kelompok kitab-kitab Taurat terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua, kitab-kitab sejarah terdiri dari kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, kitab 1 Tawari dan 2 Tawari, kitab Ezra, kitab Nehemia, dan kitab Ester. Yang ketiga, kitab-kitab puisi terdiri dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Yang keempat, kelompok kitab
para nabi besar, terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Yang kelima adalah kitab para nabi kecil, terdiri dari kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Dan tahukah kalian bahwa seluruh isi perjanjian lama mengisahkan tentang sebuah janji, dan itu terdapat dalam setiap bagian kitabnya. Dan perjanjian baru merupakan penggenapan dari janji tersebut. Di Jumat ceria berikutnya kita akan menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Ikuti terus ya. Bu Jemua punya hadiah. Siapa mau hadiah? Pasti mau ya kan? Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan hadiah. Ada satu hadiah spesial. Caranya, lihat video berikut ya. Gimana? Udah lihat toh videonya? Udah tahu juga kan cara pembuatannya? Sebentar. Episode kali ini hadiahnya diperuntukkan anak-anak kelas TK. Shh, jangan protes dulu yang kelas kecil dan tanggung. Sabar ya, episode-episode berikutnya pasti giliran kalian. Nah, untuk anak-anak TK, mohon bantuan para mama, ibu, bunda, mami, atau oma-oma dan nenek-nenek untuk membantu cucu atau anak terkasih membuat kreasi seperti di video. Lalu hasil karyanya difoto, kemudian dikirimkan ke 085 339 191 351 ke Kak Abai paling lambat tanggal 23 April 2021 jam 7 malam. Kami akan memilih satu anak. Dialah yang akan mendapat hadiah dari Bu Jemua. Ingat, ke Kak Abai 085 339 191 351 paling lambat 23 April 2021 jam 7 malam. Tunggu pengumuman di episode tanggal 30 April 2021. Baik bocah-bocah,
Cukup dulu penjelajahan kita hari ini ya. Bertemu lagi 2 minggu depan. Oh ya, bocah-bocah, ojo lali setiap hari Minggu ada IHMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ingat, hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Jadi, jangan lewatkan IHMPA. Wes yo, Bu Jemua pulang dulu. Tuhan Yesus memberkati.